Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Nadira, janda kaya, menjalin kedekatan dengan Aditya, pelatih kebugarannya. Hubungan mereka berkembang melampaui batas profesional, menimbulkan dilema akibat perbedaan usia dan status. Di akhir cerita, mereka harus memutuskan apakah hubungan mereka didasarkan pada cinta sejati atau gairah sesaat. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Halo para sultan, buat kalian nih yang suka dengan otomotif, kalian bisa lihat banyak sekali updatean mobil-mobil terbaru di channel Mortomotif. Di situ kalian bisa pilih mobil kesukaan kalian dan saya doakan kalian semua yang melihat ini bisa beli mobil-mobil terbaru tahun ini atau tahun depan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Nadira, janda kaya, menjalin kedekatan dengan Aditya, pelatih kebugarannya. Hubungan mereka berkembang melampaui batas profesional, menimbulkan dilema akibat perbedaan usia dan status. Di akhir cerita, mereka harus memutuskan apakah hubungan mereka didasarkan pada cinta sejati atau gairah sesaat. Nadira duduk di balkon rumah megahnya, memandang taman yang dirawat rapi oleh tukang kebun pribadi. Angin sore meniup lembut, membawa harum melati yang seharusnya menenangkan. Namun, tidak ada rasa damai di hatinya. Hidupnya sempurna di mata banyak orang, seorang janda kaya yang mandiri, berpenampilan menarik, dan dihormati di lingkungannya. Tetapi, di balik semua itu, ia merasa kosong. Setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu, Nadira memilih untuk fokus mengelola bisnis peninggalan suaminya. Dalam waktu singkat, ia berhasil melipat gandakan kekayaannya. Villa besar, mobil mewah, perhiasan mahal, semua ada di genggamannya. Namun, apa gunanya semua itu jika ia harus duduk sendirian di meja makan setiap malam? Jika tidak ada tawa atau obrolan ringan yang menemani harinya? Hari itu, Nadira memutuskan untuk mengunjungi gym eksklusif di pusat kota. Olahraga menjadi salah satu cara baginya untuk melawan rasa sepi. Dalam hati, ia berharap rutinitas fisik itu bisa mengalihkan pikirannya dari kenangan masa lalu. Setibanya di gym, Nadira disambut ramah oleh resepsionis. Selamat datang, Bu Nadira. Hari ini ada pelatih baru yang luar biasa energik. Mungkin ibu ingin mencoba sesi dengan dia? Tawar sang resepsionis dengan senyum lebar. Nadira mengangguk tanpa terlalu memikirkan tawaran itu. Pelatih baru? Tidak masalah, selama ia bisa menyelesaikan latihannya tanpa gangguan. Di sudut ruangan, ia melihat seorang pria muda yang sedang memimpin sesi latihan kelompok. Rambutnya hitam pekat, dengan tubuh atletis yang mencerminkan dedikasi tinggi pada kebugaran. Wajahnya bersinar dengan semangat, dan tawariannya terdengar jelas. Pria itu adalah Aditya. Ketika mata mereka bertemu, Nadira merasa ada sesuatu yang berbeda. Aditya menghampiri dengan senyum ramah. Selamat sore, Ibu Nadira. Saya Aditya, pelatih baru di sini. Kalau ibu butuh bantuan, jangan ragu panggil saya, ucapnya sopan. Nadira terkejut dengan keramahan pemuda itu. Biasanya, ia menjaga jarak dengan orang asing, apalagi pria muda. Namun, ada ketulusan dalam cara Aditya berbicara yang membuatnya merasa nyaman. Baiklah, Aditya. Kita mulai saja, jawab Nadira, mencoba bersikap profesional. Selama sesi itu, Nadira menyadari sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Aditya, dengan kesederhanaan dan semangat hidupnya, mengingatkannya pada masa mudanya yang penuh gairah. Setiap arahan yang diberikan Aditya terdengar tegas, tetapi tidak terasa menggurui. Setelah sesi selesai, Nadira merasa tubuhnya lelah, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan percikan kebahagiaan sederhana, hal yang tidak bisa dibeli oleh kekayaannya. Malam itu,
Ketika Nadira duduk di ruang baca dengan segelas anggur di tangannya, pikirannya kembali pada pemuda tadi. Ia merasa aneh karena tak bisa mengalihkan bayangan senyuman Aditya dari benaknya. Di saat itu pula, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya benar-benar kosong karena kesepian, atau karena ia belum menemukan seseorang yang bisa mengisi ruang di hatinya? Pagi berikutnya, Nadira memutuskan untuk kembali ke gym. Biasanya, ia hanya berlatih 2 kali seminggu, tetapi entah kenapa ada dorongan dalam hatinya untuk pergi lagi. Ia meyakinkan dirinya bahwa olahraga lebih sering akan baik untuk kesehatannya. Namun, ia tidak bisa memungkiri ada rasa penasaran yang membuat langkahnya menuju gym terasa lebih bersemangat. Setibanya di sana, gym terlihat lebih ramai daripada kemarin. Nadira berjalan menuju area treadmill, berharap bisa berlatih dengan tenang. Namun, tak lama kemudian, ia melihat sosok yang membuatnya tersenyum tanpa sadar, Aditya. Pemuda itu sedang membantu seorang klien mengangkat beban, memberikan instruksi dengan penuh semangat. Ketika Aditya menyadari kehadiran Nadira, ia segera menghampiri. "Ibu Nadira, selamat pagi. Senang melihat Anda datang lagi hari ini," sapanya dengan senyum lebar. Nadira tersenyum tipis. "Pagi, Aditya. Sepertinya game sedang ramai ya?" "Iya, kebetulan banyak yang ambil sesi pagi hari ini. Tapi kalau ibu ingin sesi privat lagi, saya bisa bantu setelah ini," tawar Aditya dengan nada ramah. Nadira mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu saya tunggu." Setelah beberapa menit menunggu, Aditya menyelesaikan tugasnya dan menghampiri Nadira di sudut ruangan. "Oke, Bu Nadira, apa kita mulai dengan latihan yang sama seperti kemarin?" tanyanya. "Aditya, panggil saya Nadira saja. Tidak perlu terlalu formal," ucapnya sambil tersenyum. Aditya tertawa kecil. "Baik, Nadira. Kalau begitu, ayo kita mulai." Latihan hari itu berjalan dengan santai, namun penuh percakapan ringan. Nadira terkejut dengan betapa mudahnya ia berbicara dengan Aditya. Biasanya, ia menjaga jarak dengan orang baru, tetapi Aditya memiliki cara berbicara yang membuatnya merasa nyaman. "Kamu sudah berapa lama jadi pelatih kebugaran?" tanya Nadira di sela-sela latihan. "Baru 2 tahun, jawab Aditya. "Awalnya saya hanya membantu teman-teman di kampus, tapi lama-lama saya sadar kalau saya suka pekerjaan ini. Saya suka melihat orang-orang merasa lebih baik tentang diri mereka." Jawaban itu membuat Nadira tersenyum. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temui dalam orang-orang di sekitarnya, ketulusan. Kebanyakan orang yang ia kenal hanya peduli pada uang dan status, tetapi Aditya tampak tulus menikmati pekerjaannya tanpa berpikir tentang materi. Latihan mereka selesai lebih cepat dari yang Nadira harapkan. Ketika ia bersiap untuk pulang, Aditya mengulurkan botol air dingin. "Ini, Nadira. Minum dulu sebelum pergi." Nadira mengambil botol itu sambil menatap pemuda itu. "Terima kasih, Aditya. Kamu tahu, tidak banyak orang yang memperhatikan hal-hal kecil seperti ini." Aditya hanya tersenyum. "Hal kecil kadang lebih berarti, kan?" Di perjalanan pulang, Nadira merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Selama bertahun-tahun ia menjalani hidup dengan fokus pada pekerjaan dan kekayaan, tetapi hari ini ia merasakan sesuatu yang sederhana namun membahagiakan, kehadiran seseorang yang membuatnya merasa diperhatikan. Ia tahu betul hubungan ini hanyalah antara pelatih dan klien. Namun, dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan belaka, ataukah ini awal dari sesuatu yang lebih dalam? Hari-hari berikutnya, gym menjadi rutinitas baru yang tak hanya memberikan kebugaran bagi tubuh Nadira, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan yang telah lama hilang. Setiap sesi bersama Aditya terasa berbeda. Ada semangat dan canda yang perlahan mencairkan dinding kesendirian yang selama ini mengungkung hatinya. Aditya juga mulai merasa semakin akrab dengan Nadira. Meskipun wanita itu jauh lebih tua darinya, ia tidak pernah merasa canggung. Nadira memiliki cara berbicara yang hangat dan penuh perhatian, sesuatu yang jarang ia temukan pada klien lain. Suatu hari, setelah sesi latihan yang cukup melelahkan, Nadira memutuskan untuk mengobrol lebih lama dengan Aditya. Mereka duduk di salah satu sofa di lounge gym, menikmati minuman dingin. "Aditya," Nadira memulai dengan nada santai, "kamu tampak selalu bersemangat. Apa sih rahasianya?" Aditya tertawa ringan. "Mungkin karena saya menikmati apa yang saya lakukan.
Hidup memang nggak selalu mudah, tapi saya percaya kalau kita fokus pada hal yang kita sukai, semuanya jadi lebih ringan. Nadira terdiam sejenak, merenungkan jawabannya. Kamu tahu, saya kadang lupa bagaimana rasanya menikmati hidup. Setelah suami saya meninggal, hidup saya hanya soal pekerjaan dan tanggung jawab. Kadang saya merasa seperti robot. Aditya menatapnya dengan penuh perhatian. Tapi sekarang, Nadira terlihat lebih santai. Kalau boleh jujur, saya kagum sama semangat Anda. Tidak semua orang punya keberanian untuk bangkit dan tetap melangkah seperti Anda. Kata-kata itu mengejutkan Nadira. Sudah lama sekali ia tidak mendengar pujian yang tulus seperti itu. Kebanyakan orang di sekitarnya hanya melihat hartanya, bukan dirinya sebagai individu. Terima kasih, Aditya. Itu hal yang jarang saya dengar, jawabnya dengan senyum kecil. Hubungan mereka pun semakin dekat, meskipun tetap dalam batas profesional. Setiap kali Nadira datang ke gym, ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda, dunia di mana ia bisa melepaskan beban emosionalnya. Di sisi lain, Aditya mulai melihat Nadira bukan hanya sebagai klien kaya, tetapi juga sebagai wanita yang kuat namun rapuh. Suatu sore, Nadira memutuskan untuk mengundang Aditya makan siang di kafe dekat gym. Awalnya, Aditya ragu. Apa ini tidak apa-apa? Bukannya saya hanya pelatih Anda? Nadira tertawa kecil. Oh, ayo, Aditya. Kita hanya makan siang, bukan sesuatu yang berlebihan. Lagi pula, saya ingin mengenal kamu lebih baik. Anggap saja ini tanda terima kasih karena kamu sudah membantu saya menjaga kebugaran. Aditya akhirnya setuju, dan makan siang itu menjadi awal dari percakapan yang lebih dalam. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari masa kecil hingga mimpi-mimpi mereka. Nadira bercerita tentang bagaimana ia membangun hidupnya setelah kehilangan suami, sementara Aditya berbagi tentang perjuangannya untuk menafkahi keluarganya yang tinggal di desa. Ketika mereka berpisah sore itu, Nadira merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia menyadari bahwa hubungan ini mulai melampaui sekadar interaksi antara pelatih dan klien. Di sisi lain, Aditya mulai melihat sisi lain dari Nadira, sisi yang lembut dan penuh perhatian. Namun, keduanya menyadari bahwa kedekatan ini tidak akan berjalan tanpa risiko. Perbedaan usia dan status sosial menjadi bayangan yang terus mengintai. Meski begitu, di hati mereka masing-masing, ada perasaan baru yang sulit diabaikan. Kedekatan antara Nadira dan Aditya semakin terasa setiap harinya. Meski mereka berusaha menjaga hubungan tetap profesional, ada momen-momen kecil yang membuat batas itu perlahan memudar. Dari candaan yang semakin akrab, hingga tatapan yang terkadang bertahan lebih lama dari biasanya, keduanya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suatu sore, setelah sesi latihan, Aditya memberanikan diri bertanya, Nadira, kalau boleh tahu, kenapa Anda memilih untuk tetap sendiri selama ini? Maksud saya, Anda punya segalanya, penampilan, kekayaan, dan kepribadian yang luar biasa. Nadira terdiam sejenak, tatapannya tertuju pada jendela besar yang memperlihatkan langit senja. Pertanyaan yang bagus, Aditya. Saya rasa, setelah kehilangan suami, saya merasa tidak ada lagi yang bisa menggantikan posisinya. Hubungan itu terlalu berharga untuk saya coba ulangi dengan orang lain. Aditya mengangguk pelan, menghargai kejujuran Nadira. Tapi, hidup terus berjalan, kan? Kadang orang datang ke dalam hidup kita bukan untuk menggantikan, tapi untuk memberi warna baru. Kata-kata Aditya itu menggema di hati Nadira. Ia tidak tahu harus menjawab apa, tapi ia menyadari bahwa pemuda itu mulai mengisi ruang kosong dalam hidupnya, meskipun secara perlahan. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin erat. Pada suatu malam, Nadira mengundang Aditya ke vilanya untuk makan malam. Awalnya, Aditya merasa ragu menerima undangan itu. Bukankah ini akan terlihat aneh? Orang-orang mungkin akan salah paham, ujarnya. Nadira hanya tersenyum. Aditya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Ini hanya makan malam santai. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih saya untuk semua kerja kerasmu. Akhirnya, Aditya setuju. Ketika ia tiba di villa Nadira, ia terpesona oleh keindahan tempat itu. Villa yang megah dengan lampu-lampu taman yang berkilauan seperti berlian di tengah malam. Nadira menyambutnya dengan senyum hangat, mengenakan gaun sederhana yang tetap memancarkan pesona elegannya.
Makan malam berlangsung dalam suasana hangat. Mereka berbicara tentang segala hal, dari mimpi Aditya untuk membuka game sendiri, hingga pengalaman Nadira mengelola bisnisnya. Suasana terasa begitu intim, tetapi tidak berlebihan. Ketika malam semakin larut, Nadira mengajak Aditya ke taman belakang, tempat ia sering duduk merenung. "Ini tempat favorit saya," katanya sambil menatap bintang-bintang. "Kadang saya duduk di sini, berharap bisa berbicara dengan almarhum suami saya." "Saya tahu kedengarannya aneh." Aditya menatap Nadira dengan penuh pengertian. "Tidak aneh sama sekali. Saya rasa itu menunjukkan betapa Anda mencintai dia." Nadira tersenyum tipis. "Tapi sekarang, rasanya sudah berbeda. Saya tidak lagi hanya ingin bicara dengan masa lalu. Saya ingin menemukan sesuatu, atau seseorang, yang bisa memberi saya alasan untuk kembali tersenyum." Aditya terdiam, menyadari kedalaman kata-kata Nadira. Hatinya bergetar, tapi ia juga tahu bahwa situasi ini tidak sederhana. Hubungan mereka semakin sulit disembunyikan. Nadira mulai memperhatikan tatapan-tatapan penasaran dari beberapa staf di game, sementara Aditya mulai mendapat komentar dari rekan-rekannya. "Kamu dekat sekali ya dengan Bu Nadira," salah seorang pelatih pernah bercanda. "Hati-hati jatuh hati sama klien." Aditya hanya tertawa kecil, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa komentar itu bukan sekadar lelucon. Ia mulai bimbang dengan perasaannya sendiri. Apakah ia hanya menikmati perhatian dari wanita yang begitu luar biasa seperti Nadira? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Nadira pun tidak kalah bimbang. Ia sadar bahwa hubungannya dengan Aditya sudah melampaui batas profesional. Tetapi, setiap kali ia mencoba menjaga jarak, ada bagian dari dirinya yang enggan melepaskan kebahagiaan sederhana yang ia rasakan saat bersama Aditya. Malam itu, ketika Nadira kembali duduk di taman belakangnya, ia merenungkan semua yang terjadi. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya kembali berwarna. Tetapi, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan ini akan mengundang banyak pertanyaan, bahkan mungkin kritik dari orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa suatu saat, mereka harus membuat keputusan. Namun untuk saat ini, Nadira hanya ingin menikmati momen-momen kecil yang membuat hatinya kembali berdebar. Semakin dekat hubungan Nadira dan Aditya, semakin banyak pula pertanyaan yang menghantui pikiran mereka. Bagi Nadira, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Aditya adalah hal baru yang tak pernah ia duga akan hadir kembali dalam hidupnya. Namun, ia tahu betul bahwa dunia tempat ia hidup penuh dengan pandangan tajam dan gosip yang bisa menghancurkan reputasinya. Di sisi lain, Aditya mulai merasakan tekanan yang tak kasat mata. Ia kerap mendengar komentar dari rekan-rekannya di game. "Aditya, Nadira itu wanita hebat, tapi jangan lupa dia bukan orang sembarangan," ujar salah seorang pelatih senior. "Kalau hubungan kalian terlalu dekat, pasti banyak yang membicarakan." Aditya mencoba mengabaikan komentar-komentar itu, tapi di dalam hatinya, ia tahu ada kebenaran di baliknya. Perbedaan usia, status sosial, dan latar belakang mereka membuat hubungan ini terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Suatu sore, setelah sesi latihan, Nadira mengajak Aditya berbicara di kafe kecil dekat game. "Aditya, kamu tahu, kita tidak bisa terus seperti ini," katanya dengan nada serius. Aditya terkejut. "Maksud Nadira apa?" "Aku tahu kita semakin dekat, dan aku tidak menyesali itu. Tapi, aku juga tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi masalah besar jika orang-orang tahu," ujar Nadira sambil menatap lurus ke arah Aditya. Aditya terdiam sejenak. "Saya mengerti, Nadira. Tapi saya juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Saya merasa nyaman bersama Anda. Dan kalau boleh jujur, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan." Nadira tersenyum kecil mendengar jawaban itu. "Kamu masih muda, Aditya. Dunia kamu tidak seperti dunia saya. Apa kamu yakin bisa menghadapi apa yang mungkin terjadi jika kita terus seperti ini?" Aditya menatap Nadira dalam-dalam. "Nadira, selama ini saya hidup dengan prinsip sederhana. Selama saya tahu apa yang saya rasakan itu benar, saya tidak akan menyerah. Tapi kalau Anda merasa hubungan ini terlalu berat, saya akan menghormati keputusan Anda." Hari-hari berlalu, dan Nadira mulai merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarnya.
Beberapa teman dekatnya mulai melontarkan komentar bernada sindiran. Nadira, akhir-akhir ini kamu sering ke gym ya? Ada sesuatu yang menarik di sana? Tanya salah seorang temannya sambil tersenyum penuh arti. Nadira hanya tersenyum tipis, berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa hubungannya dengan Aditya sudah tidak lagi menjadi rahasia. Sementara itu, Aditya juga menghadapi tantangan di tempat kerjanya. Manajer gym memanggilnya untuk sebuah diskusi serius. Aditya, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi beberapa klien dan staf merasa bahwa Anda terlalu dekat dengan salah satu klien kita yang paling penting. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati, ujar manajer itu. Aditya hanya mengangguk tanpa banyak bicara, meski di dalam hatinya ia merasa terganggu. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Nadira mungkin berisiko merusak karirnya, tetapi ia tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaannya. Malam itu, Nadira dan Aditya bertemu di Villa Nadira. Keduanya tahu bahwa ini adalah momen penting untuk menentukan arah hubungan mereka. Nadira, Aditya memulai dengan suara tenang. Saya tahu situasi ini sulit. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini bukan karena siapa Anda atau apa yang Anda miliki. Saya ada di sini karena saya peduli pada Anda. Nadira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aditya, aku tahu kamu tulus. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan ini akan membawa banyak masalah. Aku harus memikirkan banyak hal, bukan hanya perasaanku. Jadi, apa yang Nadira ingin lakukan? Tanya Aditya. Aku butuh waktu, jawab Nadira lirih. Bukan untuk meragukan perasaanku, tapi untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak akan menyakiti kita berdua di kemudian hari. Aditya mengangguk pelan. Saya akan menunggu, Nadira. Apapun keputusan Anda, saya akan menghormatinya. Ketika Aditya meninggalkan villa malam itu, Nadira duduk sendirian di taman belakangnya, merenungkan semuanya. Hatinya bimbang antara keinginan untuk mempertahankan kebahagiaan yang ia temukan bersama Aditya dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Aditya, di sisi lain, berjalan pulang dengan langkah berat. Meski ia yakin dengan perasaannya, ia tahu bahwa keputusan ada di tangan Nadira. Hari-hari setelah pertemuan terakhir di Villa Nadira terasa sunyi. Aditya dan Nadira tidak saling menghubungi, meskipun di hati mereka masing-masing ada rindu yang tak terucap. Nadira memilih untuk menarik diri sejenak, berharap waktu bisa memberinya kejelasan tentang langkah apa yang harus diambil. Di gym, Aditya kembali berfokus pada pekerjaannya. Namun, kehadiran Nadira yang biasanya menjadi sorotan harinya, kini tak terlihat lagi. Teman-temannya mulai bertanya-tanya. Nadira sudah lama tidak datang. Apa dia pindah ke tempat lain? Tanya salah satu pelatih. Aditya hanya tersenyum samar. Mungkin dia sedang sibuk. Suatu malam, Nadira mengunjungi sahabat dekatnya, Maya, seseorang yang selalu menjadi tempatnya berbagi. Di sebuah ruang tamu yang hangat dan nyaman, Nadira akhirnya membuka isi hatinya. Maya, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, katanya sambil menatap secangkir teh di tangannya. Aku tahu Aditya tulus, tapi hubungan ini terlalu rumit. Maya, yang sudah mengenal Nadira selama bertahun-tahun, mendengarkan dengan seksama. Nadira, tidak ada yang salah dengan mencari kebahagiaan, bahkan jika itu datang dari tempat yang tidak terduga. Tapi, kamu juga harus realistis. Dunia kita, lingkungan kita, akan selalu punya penilaian. Itu dia yang membuatku takut, kata Nadira. Aku tidak ingin menyakiti Aditya atau membuatnya terjebak dalam sesuatu yang sulit. Maya tersenyum lembut. Cinta itu bukan tentang bagaimana orang lain melihatmu, Nadira. Tapi, apa yang kamu lihat di dalam dirimu sendiri saat bersamanya. Jika dia membuatmu merasa utuh, maka itu yang harus kamu pertahankan. Setelah perbincangan dengan Maya, Nadira memutuskan untuk bertemu dengan Aditya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan jawaban adalah berbicara langsung dengannya. Malam itu, Nadira meminta Aditya datang ke sebuah restoran yang tenang di pinggiran kota. Ketika Aditya tiba, ia melihat Nadira duduk di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Nadira, sapa Aditya dengan senyum, meskipun matanya memancarkan keraguan. Terima kasih sudah mengundang saya.
Nadira membalas senyumnya. Aku rasa kita perlu bicara, Aditya. Tentang kita. Aditya duduk, menatap Nadira dengan penuh perhatian. Saya selalu siap mendengarkan. Nadira menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa bahagia bersamamu. Kamu membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidupku. Tapi, aku juga sadar bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Ada perbedaan yang terlalu besar di antara kita, dan aku takut itu akan melukai kita di kemudian hari. Aditya tersenyum kecil. Saya sudah memikirkan hal itu, Nadira. Dan jujur saja, saya tahu risikonya. Tapi saya percaya, jika kita sama-sama ingin berjuang, apapun bisa kita hadapi. Tapi, Aditya, aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Kamu masih muda, punya banyak peluang untuk bertemu seseorang yang lebih cocok, ujar Nadira dengan suara pelan. Aditya menggeleng. Nadira, saya tidak pernah memikirkan kecocokan berdasarkan usia atau status. Saya hanya tahu bahwa saya ingin ada di sisi Anda. Tapi, jika Anda merasa hubungan ini tidak sepadan dengan apa yang Anda pertaruhkan, saya akan menerima apapun keputusan Anda. Malam itu, Nadira merasa hatinya bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin mempercayai kata-kata Aditya, bahwa hubungan mereka bisa berjalan meskipun penuh tantangan. Namun, di sisi lain, ia merasa harus bersikap realistis demi melindungi mereka berdua dari luka yang lebih besar. Setelah perbincangan panjang, Nadira akhirnya berkata dengan suara lembut, Aditya, aku butuh waktu untuk benar-benar memahami apa yang aku inginkan. Bukan karena aku meragukanmu, tapi karena aku ingin memastikan kita berdua tidak mengambil langkah yang salah. Aditya mengangguk, meskipun ada rasa kecewa yang sulit ia sembunyikan. Saya mengerti, Nadira. Saya akan menunggu. Dan apapun keputusan Anda nanti, saya akan menghormatinya. Malam itu, ketika mereka berpisah, keduanya merasa lega karena telah berbicara jujur, meskipun belum ada jawaban pasti. Nadira tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan perasaannya, tetapi juga memikirkan masa depan mereka. Aditya, di sisi lain, memutuskan untuk memberi Nadira ruang. Meskipun hatinya ingin terus mendekat, ia tahu bahwa cinta juga berarti memberi kebebasan untuk memilih. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Nadira. Villa megahnya yang biasanya terasa sunyi kini semakin kosong tanpa kehadiran Aditya. Namun, di tengah kesendirian itu, ia merenung lebih dalam. Keputusan yang harus ia ambil bukanlah perkara sederhana. Ini bukan hanya soal perasaannya, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi dunia yang mungkin tidak akan mendukung pilihannya. Sementara itu, Aditya memilih untuk mengalihkan perhatiannya ke pekerjaan. Ia kembali fokus melatih klien-kliennya, meskipun hatinya selalu memikirkan Nadira. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh hal lain, tapi ia menghormati keinginan Nadira untuk waktu dan ruang. Suatu sore, tanpa direncanakan, Nadira kembali mengunjungi Gim. Penampilannya tetap anggun, tetapi ada sesuatu dalam wajahnya yang terlihat lebih tenang. Saat melihatnya, Aditya merasa campuran antara kebahagiaan dan kekhawatiran. Nadira, sapanya, mencoba menyembunyikan rasa rindunya. Senang melihat Anda kembali. Nadira tersenyum hangat. Aku merasa rindu latihan di sini. Dan tentu saja, aku rindu berbicara denganmu, Aditya. Mereka kembali berbicara di lounge Gim setelah sesi latihan singkat. Nadira menceritakan bagaimana ia menghabiskan waktu beberapa minggu terakhir, mencoba merenungkan banyak hal. Aku sadar, Aditya, kata Nadira dengan suara lembut, bahwa perasaan ini terlalu berharga untuk diabaikan. Tapi aku juga sadar bahwa jika kita memutuskan untuk melanjutkan, kita harus siap menghadapi semua risiko bersama. Aditya menatapnya dengan penuh harap. Apa itu artinya? Anda bersedia memberi hubungan ini kesempatan? Nadira mengangguk. Ya, Aditya. Tapi aku ingin kita melakukannya perlahan. Aku ingin memastikan bahwa kita berdua kuat untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Hubungan mereka pun mulai berjalan di jalur baru. Nadira dan Aditya sepakat untuk menjaga semuanya tetap sederhana dan tidak terburu-buru. Mereka mulai bertemu di luar Gim, menikmati makan malam santai atau berjalan-jalan di taman kota. Meskipun mereka mencoba menjaga hubungan ini tetap pribadi, beberapa orang di sekitar mereka mulai menyadarinya. Di Gim,
Gosip mulai beredar di antara staf dan klien. Beberapa memandang hubungan ini dengan skeptis, sementara yang lain merasa kagum melihat bagaimana Nadira dan Aditya saling melengkapi meskipun berbeda usia dan status. Suatu malam, Nadira menghadiri acara makan malam bersama teman-teman bisnisnya. Salah satu koleganya, seorang wanita bernama Sylvia, melontarkan pertanyaan tajam di tengah percakapan. "Nadira, aku dengar kamu sering bersama pelatih pribadimu akhir-akhir ini. Apa itu benar?" Tanya Sylvia dengan nada setengah bercanda, tapi jelas berniat menusuk. Nadira menahan diri untuk tetap tenang. "Ya, Aditya adalah pelatihku. Kami bekerja sama dengan baik, dan dia sangat profesional," jawabnya sambil tersenyum. Sylvia tertawa kecil. "Hati-hati, Nadira. Orang-orang bisa salah paham. Kamu tahu, dunia kita tidak terlalu ramah pada hubungan seperti itu." Nadira merasa hatinya bergejolak, tapi ia memilih untuk tidak terprovokasi. Setelah malam itu, ia menyadari bahwa risiko sosial dari hubungannya dengan Aditya adalah sesuatu yang nyata dan harus mereka hadapi bersama. Ketika Nadira menceritakan insiden itu kepada Aditya, ia terlihat tenang. "Saya tahu ini akan terjadi, Nadira. Tapi saya di sini untuk mendukung Anda. Apapun yang orang lain katakan, itu tidak akan mengubah apa yang saya rasakan." Mendengar itu, Nadira merasa hatinya semakin mantap. "Aku tidak peduli lagi apa yang orang lain pikirkan, Aditya. Yang penting, kita tahu apa yang kita rasakan dan kita saling mendukung." Aditya tersenyum, menggenggam tangan Nadira dengan lembut. "Kalau begitu, mari kita jalani ini bersama. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi semuanya sebagai tim." Hubungan mereka kini memasuki babak baru. Meskipun tantangan terus berdatangan, Nadira dan Aditya memilih untuk saling menguatkan. Mereka sadar bahwa cinta yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang umum, tetapi itulah yang membuatnya istimewa. Nadira belajar untuk tidak lagi takut pada pandangan orang lain, sementara Aditya semakin yakin bahwa perasaannya pada Nadira adalah hal yang layak diperjuangkan. Meskipun mereka belum tahu kemana perjalanan ini akan membawa mereka, keduanya sepakat bahwa selama mereka bersama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Hubungan antara Nadira dan Aditya semakin kokoh, meskipun tantangan terus berdatangan. Mereka menyadari bahwa dunia tidak akan pernah berhenti menghakimi, tetapi cinta yang tulus membuat mereka bertahan. Untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, Nadira dan Aditya membuat keputusan untuk tidak terlalu menunjukkan kedekatan mereka di depan umum. Namun, mereka juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Suatu hari, Aditya mengutarakan keinginannya untuk membuka gym sendiri. "Nadira, saya ingin membuat sesuatu yang benar-benar milik saya. Tempat di mana saya bisa membangun komunitas yang mendukung kesehatan dan kebugaran tanpa tekanan dari manajemen besar." Nadira mendengarkan dengan antusias. "Itu ide yang luar biasa, Aditya. Kamu punya bakat dan dedikasi. Aku yakin kamu bisa mewujudkannya. Tapi, mendirikan gym membutuhkan modal yang tidak sedikit," ujar Aditya dengan nada ragu. Nadira tersenyum, menggenggam tangannya. "Aku ingin membantumu. Anggap saja ini sebagai investasi, bukan hanya untuk bisnismu, tetapi juga untuk masa depan kita bersama." Aditya sempat menolak tawaran itu, merasa bahwa ia harus mandiri. Namun, Nadira meyakinkannya bahwa ini adalah bentuk dukungan dari seseorang yang percaya padanya. Dengan bantuan Nadira, Aditya mulai mencari lokasi yang cocok untuk gym barunya. Ia juga merancang konsep unik yang menggabungkan kebugaran fisik dengan pendekatan holistik terhadap kesehatan mental. "Aku ingin gym ini menjadi tempat di mana orang merasa diterima, apapun latar belakang mereka," kata Aditya dengan semangat. Nadira merasa bangga melihat kegigihan Aditya. Bagi Nadira, membantu Aditya bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang memberinya kesempatan untuk berkembang. Beberapa bulan kemudian, gym baru Aditya resmi dibuka. Acara peresmian berlangsung meriah, dengan kehadiran teman-teman, keluarga, dan kolega. Nadira hadir dengan senyum bangga, meskipun ia memilih untuk tetap berada di latar belakang agar tidak menarik perhatian berlebihan. Dalam pidatonya, Aditya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang mendukungnya. "Tapi, ada satu orang istimewa yang ingin saya sebutkan," katanya sambil menatap ke arah Nadira.
Dia telah menjadi inspirasi dan pendukung terbesar dalam hidup saya. Terima kasih, Nadira, karena telah mempercayai saya. Ruangan seketika hening, dan semua mata tertuju pada Nadira. Meski merasa canggung, Nadira berdiri dan memberi anggukan kecil, diikuti tepuk tangan dari para tamu. Setelah acara selesai, Nadira dan Aditya duduk bersama di sudut ruangan yang sepi. Aditya, aku tidak menyangka kamu akan menyebut namaku, kata Nadira sambil tersenyum. Saya ingin dunia tahu betapa besar pengaruhmu dalam hidup saya, jawab Aditya. Malam itu, mereka berbicara tentang rencana ke depan. Aditya berjanji untuk terus bekerja keras, sementara Nadira berjanji untuk selalu mendukungnya, baik sebagai pasangan maupun sebagai teman. Meskipun mereka tahu tantangan masih menanti, keduanya merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Bersama, mereka percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. Hubungan Nadira dan Aditya menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia, status, atau pandangan masyarakat. Dalam perjalanan mereka, ada banyak pelajaran tentang keberanian, ketulusan, dan komitmen untuk saling mendukung. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bersama, kebahagiaan akan selalu menjadi milik mereka. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.